Keakraban yang kubangun bersama putra tunggalku ternyata telah menyeretku ke tindakan yang tidak terpuji sebagai raja. Berbagai urusan kerajaan terbengkalai. Para pejabat dan pegawai kerajaan ternyata memanfaatkan keasyikanku berakrab-akrab dengan putraku itu. Mereka melakukan tindakan korup, menodai keadilan, dan menista hukum. Derita dan sengsara pun dialami oleh rakyat negeri ikhtiar yang selama ini hidup dalam damai dan sejahtera. Kelalaian yang kulakukan itu baru kusadari ketika badai derita dan kepedihan meluluh lantakkan hatiku. Kadar, putra tunggal yang kucintai, jatuh dari kuda ketika kuajak berburu kijang di padang Abdunya. Setelah mengalami demam semalaman, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Tak pernah kubayangkan putra kesayanganku begitu cepat dipanggil kembali ke haribaannya. Saat itu duniaku runtuh. Kadar, putra tercinta gantungan harapanku, telah direnggut begitu cepat dari sisiku. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun kurasakan duniaku gelap. Satu senja ketika kulihat kawanan burung terbang di angkasa dan berbondong-bondong pulang ke sarang, tersentaklah jiwaku oleh kesadaran bahwa aku harus kembali ke negeri ikhtiar. Namun, aku ragu apakah selama kutinggalkan tahtaku tidak diduduki raja lain? Kepastian untuk kembali ke negeri ikhtiar kudapatkan ketika seorang kurir bernama Abdullah Al-Qoror yang diutus Maharaja Malik Al-Mulki datang kepadaku untuk menyampaikan perintah agar aku secepatnya kembali ke negeriku dan menghadapnya di Istana Iradah. Demikianlah, dengan hati hancur aku terpaksa kembali ke negeri ikhtiar untuk menghadap kehadiratnya. Semoga Maharaja mengampuni kelalaian yang telah kulakukan selama ini. Abdul Jalil melihat kilauan cahaya memancar dari wajah Kalbi Mustalam Al-Bala. Namun, sedetik sesudah itu tiba-tiba tubuh Kalbi Mustalam Al-Bala lenyap dari pandangannya, yang tersisa adalah tebaran wangi semerbak dari kayu cendana dan minyak kesturi. Ketika Abdul Jalil akan melangkahkan kaki untuk melanjutkan perjalanan mengitari benteng, tiba-tiba muncul sosok laki-laki bertubuh besar yang mengenakan jubah sutra hitam bersulam benang emas. Laki-laki itu berpenampilan sangat mewah, namun jalannya terseok-seok ditopang sebatang tongkat emas berhias intan permata yang kilau kemilau ditimpa matahari. Dia bernama Sa'ad bin Abu Kabdah et-Talbis, seorang kadi di negeri Maskan. Wajahnya yang berpeluh, lesu, kuyu, dan kusut terlihat menyimpan keletihan. Tubuh yang goyah dan kaki yang gemetar saat berdiri menunjukkan bahwa dia sangat lelah setelah melakukan perjalanan jauh, melintasi padang belantara kehidupan duniawi. Seperti pertemuan dengan orang-orang sebelumnya, Abdul Jalil pun menyapa dengan salam dan kemudian menanyakan asal dan tujuannya. Sa'ad bin Abu Kabdah et-Talbis dengan jujur menuturkan bahwa dia telah melintasi padang kehidupan ganas dalam upaya kemegahan dan kelezatan duniawi. Kekayaan, pangkat, derajat, dan kemuliaan duniawi telah diperolehnya sebagai kemestian dari usahanya yang diraih dengan susah payah itu. Dia telah beroleh segala apa yang diinginkan dan diimpikannya. Namun, kehidupan dunia ternyata mengecewakan, katanya sambil menunduk. Segala yang aku miliki dan aku cintai mendatangkan bencana dan penderitaan batin. Istri yang aku cintai senantiasa mengeluh tentang kebutuhan duniawi yang sebenarnya sudah aku berikan berlimpah-limpah. Perhiasan emas dan permata serta uang berpeti-peti tidak membuatnya puas. Dia terus mengeluh kekurangan ini dan itu. Bahkan, 5 buah rumah sangat mewah yang aku buatkan ternyata dianggap belum cukup. Istriku selalu mengeluh kurang. Dia selalu menuntut aku lebih giat mencari kekayaan. Jika tuntutannya tidak aku penuhi maka dia akan mengomel sepanjang hari sehingga tak ada ketenangan bagiku di rumah. Belum usai urusan dengan istriku, muncul persoalan dengan anak-anakku, terutama Niza, putri kesayanganku. Tanpa aku kira dan aku duga, tiba-tiba putri kesayanganku minggat dengan Abdul Jal, budakku. Akibat kejadian itu seluruh kota gempar. Kehormatanku runtuh. Nama besarku jatuh. Harga diriku terinjak-injak. Aku benar-benar dipermalukan oleh putri yang selama ini sangat aku sayangi. Aku tidak bisa marah terhadap Niza, karena hatiku sudah terlanjur menyayanginya. Akhirnya, dengan memikul rasa malu, aku terima juga budak terkutuk itu menjadi menantu. Belum usai persoalan dengan puteriku, tiba-tiba aku kehilangan jabatan sebagai kadi akibat fitnah.
Kekayaan yang aku kumpulkan dengan susah payah dikatakan sebagai hasil tindakan korup. Sultan, entah dari mana asalnya, memiliki daftar kekayaanku mulai dari rumah, kebun, kedai perniagaan, hewan peliharaan, simpanan emas dan permata, timbunan uang, sampai jumlah budak. Tanpa memberi kesempatan bagi aku untuk menjelaskan dari mana semua itu aku kumpulkan, Sultan telah menggantikan kedudukanku dengan orang yang selama ini sangat memusuhiku. Aku tidak mengerti kenapa segala sesuatu yang aku miliki dan aku cintai harus terampas dari genggaman. Padahal aku rajin beribadah. Salat selalu tepat waktu. Puasa Senin dan Kamis aku jalankan sepanjang waktu. Salatul Lail juga tidak pernah terluang. Salat duha apalagi. Aku juga cukup banyak menyumbang pembangunan masjid, menyantuni yatim dan piatu, menafkahi janda-janda tua dan orang-orang terlantar. Infak dan sedekah yang aku lakukan sudah berlebih. Apalagi yang kurang, kenapa Allah masih merampas milik aku yang aku cintai? Mendengar keluh kesah saat bin Abu Qabdah at-Talbis, tiba-tiba saja Abdul Jalil merasakan pancaran nur lawami, dan pemahaman fawaid meledak di relung-relung kesadarannya. Bagaikan didorong oleh kekuatan gaib, ia menanggapi keluhan saat bin Abu Qabdah at-Talbis. Jika Tuhan beranggapan bahwa Allah tidak adil dan sewenang-wenang karena telah merampas yang dicintai hambanya yang patuh menjalankan perintahnya, maka Tuhan telah salah memandang dia. Sebab dengan ungkapan Tuhan tentang kepatuhan menjalankan perintahnya, maka Tuhan sebenarnya telah berpamrih. Artinya, Tuhan menjalankan perintahnya tidak semata-mata karena dia. Tuhan menjalankan perintahnya jelas untuk kepentingan Tuhan sendiri. Tuhan berharap dengan patuh terhadap perintahnya maka Tuhan akan bisa kekal dan abadi mengangkangi semua milik Tuhan di dunia ini. Adakah sesuatu di dunia ini yang kekal dan abadi? Ketahuilah, oh Tuhan, bahwa menjalankan perintahnya bukan hanya terletak pada bentuk ibadah badaniah belaka, seperti salat, infak, sedekah, zakat, puasa, dan haji. Namun, yang tak kalah penting adalah kiblat hati saat beribadah kepadanya. Saya berani mengatakan pembohong bagi orang yang salat namun kiblat hatinya kepada selain Allah, begitu juga ibadah lainnya. Bagi mereka yang sudah melangkah di jalannya, tidak ada pilihan lain kecuali harus setia mengarahkan kiblat hati hanya kepadanya. Tidakkah Tuhan ingat peringatannya yang berbunyi, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, karib kerabatmu, harta benda yang kau kumpulkan, perniagaan yang kau takuti kerugiannya, dan tempat tinggal yang kau sukai, jika ini semua lebih kau cintai daripada Allah, Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Qs At-Taubah 24. Berdasar kisah tentang derita yang telah Tuhan alami, jelas sekali Tuhan lebih mencintai segala sesuatu selain Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalannya. Kiblat hati Tuhan jelas sekali bukan kepadanya. Tuhan merasa segala apa yang Tuhan miliki selama ini adalah milik Tuhan. Padahal Tuhan hanya mengaku aku. Tuhan sebenarnya tidak memiliki sesuatu pun. Bahkan, nyawa dan ruh Tuhan pun bukanlah milik Tuhan. Untuk itu, bertobatlah, oh Tuhan, dan bersegeralah memalingkan kiblat hati hanya kepadanya. Tuhan adalah orang yang telah dipilihnya. Kenapa Tuhan sampai berpaling darinya? Wajah Sa'ad bin Abu Qabdah at-Talbis merah padam. Dadanya seperti dijalari api amarah yang berkobar-kobar. Dia benar-benar merasa ditelanjangi oleh orang muda yang tak pernah dikenalnya itu. Namun, dia rupanya masih berusaha menahan diri dan tidak terpancing emosi. Dia tidak mau berdebat apalagi menerima kritik dan saran dari pemuda yang dianggapnya masih ingusan. Dengan wajah bersungut-sungut sambil berlalu menuju hamparan padang belantara yang penuh semak-semak berduri, dia menggumam acuh tak acuh, siapakah engkau? Tahu apa engkau tentang jalannya? Aku adalah dia yang terbatas yang mengejawantah dalam makna tersembunyi ruh al-haq. Engkau adalah dia yang tak terbatas, zat yang meliputi, yang maha melihat, maha kuasa, yang tersembunyi pada batin segala yang lahiriah. Engkau maha suci dari segala sesuatu.
Karena itu, jika aku, pengejawantahan Ruh Al-Haq, mengarahkan kiblat hanya kepada Engkau, pasrah di haribaanmu, mengikuti jalanmu, dan terbimbing kembali kepadamu, maka terlepaslah segala sesuatu selain Engkau dari lingkaran keakuanku. Ketika Dia yang tak terbatas berkehendak menarik Dia yang terbatas, yang mengejawantah dalam makna tersembunyi Ruh Al-Haq, yang terpenjara oleh tubuh duniawi, keakuan, maka disucikanlah benteng persemayaman Ruh Al-Haq dari segala terali penjara keakuan duniawiyah. Dan, jika saat dikehendakinya telah tiba, sesuai kehendaknya, maka luluh lantaklah penjara keakuan duniawi oleh serbuan api bala, yang tercurah dari langit yang memancar dari dasar bumi. Benteng hati persemayaman Ruh Al-Haq hancur, remuk redam menjadi reruntuhan dan puing-puing yang disebut Qolab Al-Mustalam, hati yang hancur.